Halo, Assalamualaikum. Nama saya Siti Syara Sakinah Z dengan NIM 200110501009. Saya dari kelas Geografi Sains atau Geografi Murni. Selaku mahasiswa, saya akan memenuhi salah satu tugas geografi sumber daya yang membahas tentang kondisi sumber daya manusia di daerah asal saya, yaitu Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Goa berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Goa, padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Goa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota, mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur mayur, sampai aliran air bersih dari waduk bilik-bilik. Kemampuan Kabupaten Goa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 km persegi ini memiliki 6 gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun waduk bilik-bilik. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Goa kaya akan bahan galian di samping tanahnya yang subur. Wilayah Kabupaten Goa menurut klasifikasi iklim Köppen beriklim muson tropis dengan 2 musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Goa disebabkan oleh hembusan angin muson timur ke tenggara yang bersifat kering dan tidak banyak membawa uap air, dan terjadi pada periode Mei hingga Oktober. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kabupaten Goa ini diakibatkan oleh hembusan angin muson barat laut ke barat daya yang bersifat basah dan lembab. Musim penghujan di wilayah Goa berlangsung pada periode November hingga April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulannya lebih dari 500 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Goa berkisar pada angka 2.000 sampai 3.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100 sampai 180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Goa berkisar pada angka 22 derajat sampai 33 derajat Celcius dengan tinggi kelembaban nisbi kurang lebih 81%. Wisata alam air terjun Parangloe merupakan air terjun yang berada di Desa Balapunranga, Kecamatan Parangloe. Air terjun ini merupakan salah satu yang paling indah di Sulawesi Selatan karena memiliki karakteristik air terjun yang bertingkat dengan susunan batu yang menarik. Tempat ini masih sangat alami dan masih jarang orang yang berkunjung. Untuk sampai di lokasi harus melewati jalan bebatu dan menuruni jalan setapak yang lumayan terjal. Air terjun ini berada tidak jauh dari jalan poros Makassar-Malino dan berjarak kurang lebih 25 km dari Kota Makassar. Selanjutnya air terjun
Tombolopao atau biasa juga disebut dengan air terjun Bantimurung Galang. Terletak di Desa Pao, Kecamatan Tombolopao atau sekitar kurang lebih 10 km dari Kota Malino. Air terjun ini sangat indah dan mudah diakses. Air terjun Takapala, air terjun Lembana, air terjun Ketemu Jodoh, permandian Lembah Biru, bendungan Bilik-Bilik, hutan wisata Malino atau hutan pinus, perkebunan teh, dan perkebunan markisah. Kabupaten Goa memiliki beragam makanan khas dengan rasa otentik yang terkenal enak dan menggugah selera, yaitu sarakba, basang, coto yang sangat terkenal, dan palu kaloang. Adapun usaha dari masyarakat Kabupaten Goa yaitu gula aren. Gula aren yang merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Tinggi Moncong, termasuk salah satu kelurahan Gamasing. Proses pengolahan gula aren dilakukan secara tradisional. Usaha pengolahan gula aren ini biasanya dilakukan di dalam kawasan hutan atau di depan rumah menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Pohon aren adalah salah satu hasil hutan non-kayu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk industri kecil, pembuatan gula aren, pincuk untuk sapu, dan atap bangunan. Pohon aren yang tumbuh di dalam kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dataran secara turun-temurun. Pohon aren tidak hanya bernilai tinggi, tetapi pohon aren dalam jumlah yang banyak secara intensif dapat mendukung keberlangsungan lingkungan hidup sebagai sumber penghasilan manusia. Selain aren, hasil hutan non-kayu lainnya yang dimanfaatkan oleh responden adalah madu. Pemanfaatan madu sudah dilakukan secara turun-temurun. Madu merupakan produk yang mengandalkan sumber daya alam untuk produksinya. Madu yang diusahakan oleh masyarakat Datara adalah madu hutan hasil tangkapan di alam yang dilakukan masyarakat. Madu merupakan hasil hutan yang didapatkan dari sarang lebah di hutan. Adapun beberapa pariwisata yang ada di Kabupaten Goa yaitu wisata sejarah, wisata religi, dan wisata alam. Wisata religi termasuk dari Masjid Katangka, Makam Sultan Hasanuddin, Makam Arung Palaka, dan Makam Syekh Yusuf. Sedangkan wisata sejarah yaitu Kompleks Istana Balak Lompoa, Benteng Somba Opu, dan Goa Discovery